What? Boleh sekiranya eh apa ya, ketika pengerjaan itu terhambat karena Zoom-nya nyala, videonya boleh juga dimatikan terlebih dahulu ya. Teme, Ya, Kang? ini sedang apa? Soal Iya, di Google Form? bukan. Di mana? This is Oh, Guys. Oke. Tadi penjelasannya tentang apa aja, makna? belum dijelasin. Oh, langsung soal aja. Kan iya, Oh, ya udah. kan iya jadinya jawabnya. Teme katanya mau curhat. Apa, Kang? Oh. Mau curhat katanya kemarin. Curhat apa? Astagfirullahaladzim. Mulai. Suka Kang ngadi-ngadi mulai, ya. Kang mulai, Kang. Tes saya. Kemarin nelpon malam, kenapa? Sayanya ketiduran, maaf. Ih, astagfirullahaladzim. Gak kebalik. Kangen atau gimana itu? Sebedim Kang jangan jangan menyimpan bibit-bibit perbincangan, pergosipan. Tapi bener kan? Kamu yang nelfon duluan kan? Malam? Ih, enggak siapa Mau dilihatin WA-nya? yang nelpon. Kang suka yang suka nelpon tapi nggak keangkat wae. Aduh. Astagfirullah. Gusti. Ingat, para hadirin, wanita itu selalu benar, oke? Lelaki selalu salah. Lagi fokus, Kang. Lagi Betul. pada fokus. Iya. Saya fokusnya ke teteh aja, dah. Kamu mau Udah nanya belajar banyak waktu sama orang ya. sebelumnya bahasa apa aja, Kang? Makna, Kang? Kepo. Ya Allah tuh, ditanya yang serius, disebut kepo, teman-teman. Parah nggak tuh? Kalau serius jadiin dong, jangan banyak basa-basi. Mantap. Astagfirullahaladzim. Serius. Kang serius nanya, Kang. Ya kalau serius jadiin aja. Bukan itu konteks kalimatnya. Bukan kesana maksud saya. Bukan itu jawaban yang saya harapkan. Apa tuh yang diharapkan apa? Ya, Rian kalau terganggu matiin aja suaranya ya, bisik-bisik. Nanti ini lagi iri lagi. Ngiri. Siapa juga yang ngiri? Fokus, Kang. Kayak ada yang manis gitu ya, tapi bukan gula. Ngadi-ngadi mulai. Aduh. Tanya apa, Temei? Tanya apa? Ada kesulitan? Materi yang sebelumnya Kang sampaikan itu materi apa? Tentang makna. Iya, bagian apanya materinya itu. 4 bagian. Apa aja? Yang apa aja? Kepo. Gusti, Kang. Kenapa? Kamu kelahiran tahun berapa, Temei? Hmm? Kelahiran tahun berapa?
Ih, kepo. Greget ya, jadi pengen. Pengen apa? Allahu Akbar Kang. Kang, 4 apa aja, Kang? Yang dijelasin, Kang. Jawab dulu, umurnya berapa kamu? Siapa yang duluan nanya? Aku. Aduh. 4 bagian, yaitu 1 ke fonologi. Fonologi. Enggak. Yang ke-1 tuh gramatikal. Kedua, fonologi. Ketiga, leksikal, leksikon. Yang keempat, wacana. Oh. Terus umurnya berapa tahun? Umurnya di atas 20, tapi tidak lebih dari 25. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran 97, Kang. Oh, masih cetek lah. Saya 95. Cetek. Udah naon. Teteh. Iya. Teteh. Kenapa? Kalian boleh sambil makan nggak? Ih, boleh banget. Kamu doyan makan ya? Iya, mau makan nasi lagi. Ya Allah. Gak apa-apa, sok santai aja, Rian. Yang penting Oke. jangan makan hati aja ya. Udah tiap hari Kang. Aduh. Bentar, Kak. Ya, sok kalem aja. Aduh, salah 4 pisan. Oh, enggak deh. Oke, masih ada beberapa orang ya, teman-teman ya, yang belum selesai. Kita tunggu dulu. Jangan nunggu yang nggak pasti lah. Waduh. Aduh. Si Akang curhat terus. Aduh. Emang punya mantan di UPI nggak? Mantan di UPI, apa itu perwujudan mantan itu seperti apa sih, Kang? Serius, perwujudan mantan itu seperti apa? Seseorang yang udah pernah sayang tapi dia menghilang. Aduh, abot banget bahasanya tuh. Sepertinya itu pertanyaan yang terlalu pribadi dan di sini banyak telinga yang mendengar, jadi itu tidak layak untuk dijawab ya, Kang ya. Cuma Sirian doang. Terlalu privasi, aduh malu. Kang teh teman-teman makan. Silahkan. Lapar. Nah, Bapak yang penting tetap semangat ya, Rian ya. Teman-teman yang lainnya juga kalau mau mengikuti Rian sambil makan boleh banget. Pokoknya bawa se-enjoy mungkin, jangan terlalu tegang, oke? Halo Kavi, halo Dia, halo Ikna, halo Tuku dibacanya Tuku ya? Jangan so perhatian deh. Halo Tessa, Anis. Ih, betul Kang ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Sebagian bentuk ya itu adalah kalau ujung-ujungnya nggak pasti. Kang. Kenapa? Ya kita tunggu 3 orang lagi selesai ya teman-teman ya. Jangan selesain atau lanjut terus aja, perjuangin. Gimana sih? Ada aja. Teman-teman kalau mau belajar gombal boleh spesialis kan kayaknya nih. Oke, siap. Tidak, Kang. Aliran gombalisme Akang aja. Aduh. Tentang asmara. Oke, sambil tunggu. Gimana nih teman-teman, soalnya susah nggak? Mayan. Mayan apa Ada yang nih? keliru, Kak.
Oke, keliru. Ada yang keliru. Ada yang salah pencet kah? Aku enggak. Enggak, tapi salah Keliru. makna. Iya. Keliru. Oke, karena kita juga kan berbicara tentang makanan ya. Sebetulnya sistemnya untuk sekarang juga kita tidak akan menjelaskan secara teori itu seperti apa ya, karena kan teman-teman juga sudah mesti paham gitu. Karena kan sekarang teman-teman udah saatnya harus terus mengasah ke apa ya, jenis soal gitu. Memang sudah apa ya, kok kayak ada yang lagi ngejelasin. Dan seharusnya teman-teman banyak referensi soal gitu, mengetahui bagaimanakah bentuk soal yang ada. Dan sejatinya, Akang punten di sana, apakah ada yang sedang berbicara? Iya, ada yang lagi ngejelasin ya. Biasa. Ada nggak ya? Ada. Kang, mohon maaf deh. Kang, mohon maaf deh. Jadi cover, saya mau ngomong tuh jadi lupa. Aku keluar aja ya. Aku tinggalin aja. Ditinggalin. Udah nggak nyaman ya, tinggalin aja ya. Jangan dong. Waduh. Gak apa-apa. Lebih baik pergi daripada nggak dianggap. Repot nih, ngobrol sama Kang Adi itu repot teman-teman. Segala hal tuh gitu. Jadi Maaf aku ya. salah ngomong. Sampai ketemu kembali lain waktu. Kok nggak ada suaranya ya, kata Teguh. Teguh boleh coba keluar dulu, kemudian masuk lagi. Kan nggak ada suaranya ya, kalaupun ngobrol juga susah. Sebentar. Teguh coba keluar dulu. Lalu masuk lagi. Oke, teman-teman. Sudah selesaikah? Oh, belum. Rian sudah selesai mengerjakannya? Saya lagi udah. Oh, udah. Tete izin makan. Ya, silakan teman-teman santai aja. Tessa mau Tessa? Nih, masih banyak. Oh, berapa? Apa? Oh. Apa itu? Yuk. Nyetok dia malah. Mau dong disuapin, mau dong. Waduh. Ampun. Mulai. Memang ya, asik ya jadinya ya. Mau dong disuapin. Oke, Teguh masih tidak ada suaranya. Oke, teman-teman, dari soal-soal yang disajikan di pretest tadi, teman-teman bisa cek bahwa sebetulnya kan setiap materi itu berhubungan, lagi-lagi berhubungan ya antara yang satu sama yang lainnya. Teman-teman juga bisa cek bahwa di soal pretest ada kayak soal yang bentukannya itu mempertanyakan kata yang salah digunakan, tapi analisisnya ya kita mesti paham makna dari katanya itu apa, kemudian dengan konteks kalimatnya nyambung atau tidak. Gitu ya. Oke, Teguh, sudah ada suaranya kah sekarang, Teguh? Sudah, Kak. Sudah. Alhamdulillah. Oke, sudah sip ya. Semoga sinyalnya baik-baik saja, jaringannya baik-baik saja, jadi pembelajarannya bisa diikuti, oke? Kah, langsung saja. Teman-teman kita bahas deh, langsung kita bahas ya soalnya ya. Langsung Teh. Berangkat. Oke, sip. Cepcus. Ditekankan lagi, kita tidak akan membahas secara materi yang dalam banget gitu ya. Makna kata itu apa, atau pengertiannya apa, jenisnya apa aja gitu. Karena memang sebetulnya kan sudah dijelaskan juga di pertemuan sama Kang Adi, dan teman-teman juga harus lebih jelinya itu terhadap jenis-jenis soalnya. Next, sebetulnya di sini ada kayak makna kata itu terbagi atas 13 jenis ya. Leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial,
beberapa mungkin dari jenis ini teman-teman sudah paham gitu. Sudah paham gitu ya. Sebentar teman-teman ya, ada gangguan dulu. Sebentar. Ayam. Guys, makan guys. Iya. Yo. Makan ayam itu makan ayam. Siapa makan ayam? Makan telur ya, Kak. Teman-teman maaf ya, tadi habis ada gangguan dulu, jadi harus disenyapkan dulu suaranya. Enggak dimaafin. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini teman-teman bisa cek ya. Jenis makna kata. Beberapa jenis mungkin teman-teman sudah paham, sudah sering gitu. Kemudian beberapa juga teman-teman mungkin agak asing. Tapi sejatinya kita tidak akan membahas satu persatu dari jenis ini gitu. Kita akan lebih fokusnya itu bagaimana teman-teman menganalisis soal dan kemudian memahami maknanya itu seperti apa. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini nih. Teman-teman yang mendapat peringkat pertama, wih, kita beri tepuk tangan untuk Rian. Kedua ada Ikna. The power of orang lapar. Berarti pengerjaannya harus sambil lapar ya, Rian ya. Yang ketiga ini ada siapa nih? Gak ada namanya. A1 hilang. Saya tuh. Siapa? Saya itu teh? saya. Saya Bari. Teku. Itu saya. Ya Bari. Weh. Oh, Teku. Tapi benar kan namanya ada Bari kan? Berarti nggak salah dong kalau dipanggil Bari. Emang itu panggilannya. Oh, siap, maaf. Oke. Ternyata dari soal ini ada beberapa yang mungkin kebetulan betul, ada yang memang sudah paham betulnya itu seperti apa, atau mungkin juga ada yang salah mencet, atau tadi bahasanya siapa ya bilangnya tuh keliru gitu. Kalau kita amati, ternyata data yang tadi belum valid, teman-teman. Yang pertama ada, ya ampun ini koneksinya jelek. Ya benar. Oke, teman-teman, dari soal peritas itu kan variasi banget ya. Sekarang kita lihat. Di soal yang pertama, ini masih bentuknya itu apa ya? Namanya tuh, siapa tuh yang keretek-keretek? Makna sempadan bukan teh? Apa? Kata yang sepadan gitu kan? Iya. Apa makna manifestasi pada kalimat tersebut? Nah, untuk kasus soal seperti ini masih dapat dikatakan mudah gitu. Teman-teman bisa mencoba untuk mencocokkan opsi-opsi yang ada dengan kalimat yang ada di dalam teks itu gitu. Maksudnya. Terus sebentar teman-teman, kita cek dulu. Ini ada chat apa ya? Soalnya ini tenggelam. Itu chat lama yang forget it. Oh, Tessa, chat dari Tessa. Bentar, oke. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman cek, teman-teman ada merasa ada kata yang aneh nggak sih dari soal ini? Kira-kiranya? Manifestasi. Stafsus itu apa sih, teman-teman? Staf khusus. Betul ya. Nah, khawatirnya sebagian orang cuma di sini pokoknya kalau kalian beda-beda silakan share aja. Kan aku caranya gini, Karena bisingnya saya. khawatirnya teman-teman tuh ya udah.
Khawatirnya teman-teman tuh menganggap bahwa si kata staf sus tuh itu rada-rada asing gitu ya. Padahal kan itu merupakan kalau kita paham dengan konteks kalimat, maka teman-teman akan menemukan itu bentuk akronim gitu. Nah, kata manifestasi di situ itu merupakan makna dari perwujudan. Jadi kalau kita berbicara tentang makna kata, pertama dia akan bisa berhubungan dengan makna yang ada di dalam kamus. Tapi sejatinya juga kalau kita pahami tidak selalu itu berhubungan dengan kamus, teman-teman. Contoh nih, kata kursi. Kalau misalnya kita aplikasikan ke dalam suatu kalimat ya, yang berbunyi misalnya seperti ini. Adik sedang duduk di kursi. Adik sedang duduk di kursi, gitu kan. Nah, kalau kita cek, sebetulnya memang makna dari kata kur itu, coba deh, teman-teman buka KBBI deh, boleh ya? Coba, bisa nggak sambil buka KBBI-nya? Bisa teh. Nggak mau. Maksa aja ih. Boleh ya, dicoba, dibuka Kata apa teh? KBBI-nya. Udah, Kata kursi, teman-teman. Kata kursi, coba deh. Makna dari kata kursi itu apa? Bentuk tidak baku dari kursi. Atau tempat duduk Oke, yang yang bawahnya tempat duduk. Tempat duduk ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita ulangi, Teteh tuh punya kalimatnya itu seperti ini. Di sudut ruangan itu terletak sebuah kursi usang. Nah, kemudian kalau kita samakan artinya dengan kata yang di kamus, apakah itu satu makna atau sejalan nggak sih? Masih sejalan nggak sih gitu? Masih sejalan. Masih sejalan. Oke. Nah, artinya ada beberapa kata yang memang penggunaannya juga sesuai dengan makna di kamus. Ada juga yang tidak, tergantung dari kita penggunaan konteks kalimatnya gitu. Terus kalau misalnya makna yang biasanya agak berbeda dengan makna di kamus itu ketika memang maknanya itu bersifat makna gramatikal. Artinya dia mendapatkan imbuhan, maka yang menyebabkan maknanya berbeda itu karena hadirnya suatu imbuhan. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lagi kasus di nomor 1 ini, teman-teman bisa mencocokkan mana kata yang tepat, atau mungkin sering mendengar kata manifestasi itu apa gitu maknanya, gitu ya kan? Maka di sini ini tidak ada pembahasan ya kalau untuk soal yang ini, jadi cukup jawabannya A. Kita next, teman-teman. Kosakata. Teteh seperti biasa akan terus menjelaskan. Pokoknya kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung potong aja, langsung bertanya. Oke? Oke, siap, Teteh. Sip. Di sini ada kata dinamika. Pada kalimat ke-6 mengandung arti apa sih dinamika? Dinamika tuh harusnya bergerak. Iya, bergerak. Iya, itu salah jawabannya. Ini sepertinya sudah mengantuk. Oke, betul. Kalau teman-teman cek di KBBI juga. Nggak fokus. Kata dinamika itu memang memiliki makna gerak. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini mereka masih sejenis. Artinya teman-teman masih bisa mencocokkan opsi dengan teks. Iya, tadi kan jawab gerak di salah. Iya, tadi malah jawaban bahasa Indonesia semangat. Nah, jawabannya semangat tadi. Di kuisisnya jawabannya semangat. Ya, semangat. Ya Allah, berarti nggak fokus. Maaf ya teman-teman, nanti dibenerin deh. Malum teman-teman ya. Salah. Malum satu Gusti. Ya, itu ada backsound. Oke. Teh, Rian dukung Teh. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung saya. Yes. Kang, pendukung saya wanita juga bisa salah ya. Tidak semua laki-laki yang salah. Ya.
Oke, udah ya Kang ya. Oke teman-teman kita lanjut. Di nomor 3 ini, kata yang digunakan secara tidak tepat terdapat pada kalimat. Jawabannya B. Kenapa coba B? Kenapa Teh? Tadi jawabannya B. Ya. Ada. Saya Karena apa? Karena apa? karena apa? Tahu. Karena apa? Kata yang salahnya apa? Atau kebetulan aja itu teman-teman benar? itu karena Bisa optimis dapat dapat kali. Ada kata dapat kali. Apa putus-putus? Kenapa? Dapat, Kenapa? Ada kata dapat Dapat itu. mungkin. Kenapa Feeling dengan sih. kata dapat? Kenapa dengan kata dapat? Nggak efektif. Iya sih kurang Kenapa efektif. dia tidak efektif? Indonesia Kenapa optimis jadi meraih tidak prestasi. efektif? Teman-teman, Iya, kalau udah teman-teman, ada meraih itu kan teman-teman. Ini Oke, Itu bisa. terus Batik. teman-teman nih gini ya. Foto Untuk soal nomor ini kan yang ditanyakan adalah kata yang tidak tepat ya. Artinya kata yang tidak tepat itu dia selain memang penggunaannya berhubungan dengan bentukan, lebih ke maknanya juga gitu. Dan kita di sini mesti paham apakah memang kata itu sesuai gitu dengan permintaan konteks kalimatnya atau tidak. Oke, kita perhatikan untuk opsi B itu yang salah bukan kata dapat. Terus tadi ada yang bilang tidak efektif. Kita sedang tidak membicarakan tidak efektif atau efektif suatu kalimat. Hati-hati. Nah, kalau hati-hati di sile. kalau yang ada iklan. Kalau yang ditanyakan itu kata yang digunakan secara tidak tepat, artinya kata di situ itu maknanya itu tidak sesuai dengan si kalimatnya. Nah, coba perhatikan kata optimis. Coba deh teman-teman cek KBBI. Optimis tuh maknanya apa? Optimis itu Percaya diri. apa sih? Positive thinking. Coba. Apa sih, gimana? Percaya diri. Percaya diri. Coba percaya diri. apa? Berpandangan baik dalam ada segala. Saya sangat berpengharapan. 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 Oke. Orang yang selalu berharap gitu kan. Nah, Harapan kalau kita tidak pasti. kalau kita pahami konteks kalimatnya, si Indonesia ini gitu, dia bukan lebih ke orangnya gitu. Tapi dia tuh lebih ke harusnya tuh ke sifatnya. Maka kalau sifat berarti artinya kata optimis diubah menjadi apa? Predikat. Kok jadi predikat? Gimana teh? Gimana nggak ngerti? Oke. Paham? Gini nih teman-teman, diulangi ya. Aha. Kata optimis kan dia itu merupakan nomina yang artinya itu adalah orang, ya kan? Orang yang Berpengharapan. yang berpengharapan gitu kan. Kalau kita perhatikan, Indonesia ini bukanlah orang gitu loh. Maka harusnya bukan nomina yang digunakannya, bukan kata optimis gitu. Tapi jadi apa? Indonesia berharap. Yakin. Yakin atau berharap. Sama aja. Yakin kali. Yakin. Oke, tadi udah ada clue-nya nih, bukan kata nomina. Berarti harus kita ubah menjadi kata sifat, teman-teman. Sifat. Kalau kata sifat dari optimis apa? Optimisme. Optimis. Percaya diri. Optimis, Kali. percaya diri. Oke. Karena optimis itu merupakan nomina, tadi ya diulangi ya, maka kita harus mengubahnya menjadi kata sifat. Artinya Indonesia optimistis dapat meraih prestasi yang lebih baik. Di situ dia harus menggunakan adjektiva teman-teman, yaitu kata sifat. Jangan menggunakan optimis. Itulah kata yang digunakan, yang dimaksud di dalam kalimat itu. Oh Contoh. iya, optimis.
Nah, contohnya lagi nih, misalnya kayak inovasi pengembangan produk, inovatif pengembangan produk itu lalalala. Nah, kata inovatif di situ salah, dia berupa kata apa? Kata sifat. Padahal yang dibutuhkan di situ bukan kata sifatnya, tapi nominanya, yaitu kata inovasi, penemuan yang baru, bukan sifatnya yang penemuan baru gitu. Nah, coba teman-teman cek-cek lagi ketika menemukan soal-soal yang bentuknya seperti ini, teman-teman harus menganalisis mana kata yang, oh ini mah kok kayak nggak enak ya gitu. Dia pakai nomina, ini harusnya pakai kata sifat. Contoh lagi biasanya boleh koreksi nggak? Boleh koreksi nggak? Boleh, Kak. Bukan kata yang kurang enak, tapi kata yang kurang tepat. Oh iya, kata yang kurang tepat. Terima kasih. Enak mah makanan ya, makanan enak mah ya. Jadi ya. Terima kasih. Ya, siap, Kang. Terima kasih, Kang. Oke. Itu teman-teman ya. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Nomina kata benda ya, Teh? Apa? Nomina itu kata benda bukan? Ya, betul. Nomina kata benda, adjektiva kata sifat, verba kata kerja. Kata kerja. Teh. Ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks yang tadi kan Indonesia optimis itu kan salah. Harusnya pakai yang kata sifat. Berarti kalau misalnya si Indonesia subjeknya itu diganti sama orang, itu jadi nomina gitu predikatnya. Iya, boleh. Kalau misalnya memang yang konteks yang dimintanya kita diharapkan untuk hadirnya orang gitu. Jadi optimis gitu. Gitu teman-teman. Mana sih tadi soal mana ya? Oh, nomor 2. 3 deh. Itu. Ya betul, Kavi. Seperti itu ya, Kavi. Iya, Teh. Iya. Siap. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau manifestasi itu kata apa, Teh? Coba, teman-teman gini deh. Ketika teman-teman mau mengetahui kelas kata dari kata-kata yang kira-kiranya teman-teman kepoin gitu ya. Di KBB itu biasanya ada huruf yang merah. Ya enggak? Ya ada. Nah, huruf yang merah itu menunjukkan kelas katanya. Kalau teman-teman klik, dia akan muncul. Kalau verba, dia V gitu kan. Itu ada penunjuk verba. Kalau nomina, dia N, diklik itu bisa, itu menunjukkan, oh dia nomina kelas katanya. Kata manifestasi itu termasuk nomina juga. Sebetulnya kalau untuk pengelompokan kata, ini kata nomina, ini kata verba. Memang agak sulit karena ada juga kata yang misalnya tadinya verba, ketika dia mendapatkan kata yang tadinya nomina, kemudian dia mendapatkan imbuhan, dia akan berubah menjadi verba. Itu teman-teman ya. Yang jelas ketika teman-teman ingin membedakan kata sifat itu yang lebih gampang, dia biasanya selain akhirannya itu if gitu atau is gitu. Nah, itu sering teman-teman jumpai gitu. Inovatif, kompetitif gitu kan. Itu lebih ke kata sifatnya itu kita bisa terka-terka gitu. Kita bisa menerka-nerka, terka-terka. Gitu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Tidak ya? Oke, kalau tidak, coba diperhatikan teks di sini. Kira-kira mana kata yang tidak tepat juga nih, teman-teman, digunakan dalam teks ini? Kata apa nih? Coba dicek. Tentunya maknanya tumpang tindih. Rentetan letupan. Rentetan letupan. Boleh kita keep dulu? Kita simpan dulu. Ada jawaban lain? Perang menyerang.
Apa? Kata apa? Serang menyerang. Serang menyerang. Oke. Coba kalau yang rentetan letupan itu kenapa? Kayak aneh aja. Kayak aneh aja. Oke, main perasaan berarti ya. Coba kalau yang saling serang menyerang kenapa? Kalau saling menyerang aja udah cukup kan Teh ya? Kalau Oke. saling menyerang. Kalau serang menyerang pengulangan kayaknya nggak nyambung juga. Ya, betul sekali Tuku. Yeay. Kalau kita paham terhadap maknanya, teman-teman, kata saling di situ sudah muncul, kemudian serang menyerang maknanya apa? Saling juga kan? Saling serang. Nah, artinya di situ terjadi